video ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami dapat bersama-sama untuk menyaksikan video ini. Kiranya Engkau yang menuntun agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami menyerahkan semua ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita membuka buku pujian dengan nomor 252. Adakah Ia melindungi? Does Jesus care? Adakah Ia melindungiku sewaktu hatiku hancur, serangan iblis jalan berduri? Adakah Ia lindungiku? Ia lindungi dengan pasti. Ia mengerti susahku, letihnya siang redupnya malam, Ia tetap lindungiku. Adakah Ia melindungiku sewaktu hatiku hancur? Aku pun gentar penuh derita. Adakah Ia lindungiku? Ia lindungi dengan pasti. Ia mengerti susahku, letihnya siang redupnya malam, Ia tetap lindungiku. Adakah Ia melindungiku sewaktu ada cobaan? Hatiku sedih, tiada yang ngerti. Adakah Ia lindungiku? Ia lindungi dengan pasti. Ia mengerti susahku, letihnya siang redupnya malam, Ia tetap lindungiku. Nah, pujian tadi memberikan kita suatu pengajaran bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Susah, senang, Tuhan Yesus selalu melindungi. Nah, kita akan puji Tuhan lagi dengan pujian nomor 234. 234. Oh Tuhan, pimpin jalanku. Guide me, O thou great Jehovah. Tuhan, pimpin jalanku melewati hidupku. Ku lemah, Kau maha kuasa, tangan-Mu memegangku.
Kau yang menyeberangkanku hingga tiba Kanaan. Ku mau puji, ku mau puji, ku mau puji Dia. Ku mau puji Tuhanku. Nah, kita dengar pujian ini, kita tahu bahwa Tuhan selalu memimpin jalan kita. Ya, seperti orang Israel melewati sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Itulah Tuhan akan menuntun kita di setiap langkah kita. Oke, nah sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu selanjutnya kita serahkan kepada Lause. Terima kasih. Halo anak-anak, ketemu lagi ya sama Lause Stefani. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa, kami yang berada di kerajaan surga, mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa. Kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dan bertambah dalam pengetahuan Alkitab kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari Kejadian 6 dan Kejadian 7. Di sini kita akan belajar satu keluarga yang benar di mata Tuhan, yang Tuhan anggap benar. Karena pada zaman itu, di sini dibilang keturunan Adam sangat banyak. Ketika manusia itu bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Jadi di sini pasal ke-6 ayat 1, banyak sekali keturunan dari Adam memenuhi bumi. Tapi keturunan ini adalah keturunan yang tidak baik. Dalam arti juga mereka berbuat jahat, mereka berbuat kekerasan, mereka jahat. Seperti juga zaman sekarang. Zaman sekarang gak lebih baik daripada zaman Nuh. Zaman Nuh, mereka mengambil, merampas hak orang lain dengan cara kekerasan. Bisa ditinju, bisa juga dibunuh untuk mendapatkan sesuatu yang mereka ingini. Mereka bertindak seenaknya, apapun yang mereka mau, dia mau dan dia rampas saja. Nah, itulah kejahatan yang Tuhan lihat. Wah, mereka benar-benar jahat, ya kan? Sampai-sampai Tuhan bilang apa? Berfirmanlah Tuhan, ayat pasal 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan Allah tidak mau mereka hidup lagi, karena mereka jahat. Jadi, Tuhan Allah yang suci. Dia tidak suka dengan kejahatan. Dia tidak suka dengan dosa. Mereka sudah terlanjur jahat, terlalu jahat, ya. Jadi Tuhan mau memusnahkan bumi. Tetapi di sini ada kontrasnya ya. Tetapi ayat 8, Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Jadi Nuh adalah orang yang dikasihi Tuhan karena dia benar. Dia bilang apa? Ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Artinya Nuh itu orang yang tidak bercela, tidak benar di mata Tuhan. Jadi dia orang yang nurut sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, selalu mau dekat sama Tuhan, mau dengar suara Tuhan. Nah, itulah hidupnya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita juga hidup yang tidak bercela? Apakah keluarga kalian juga hidup tidak bercela di mata Tuhan? Tidak berbuat yang jahat lagi di hadapan Tuhan? Kita harus seperti Nuh kalau kita sudah percaya kepada Allah kita. Tapi masalahnya sekarang, sebelum kamu bilang kamu hidup benar di mata Tuhan, apakah keluarga kamu dan kamu sudah percaya sama Tuhan Yesus? Papa, mama kamu, adik kakak kamu, apakah masih ada dari antara mereka yang belum percaya sama Tuhan?
Coba kamu pikirkan. Kalau belum, kamu harus ajak. Jangan sampai kejadian orang-orang jahat ini di zaman Nuh terjadi di keluarga kalian. Coba kita lihat lagi apa yang terjadi di sini. Terus Nuh mempunyai 3 orang anak laki-laki. Sem, Ham, dan Yafet. 3 orang anak laki-laki. Dan juga 1 istrinya. Jadi Nuh, istrinya, 3 orang anak, dan juga anak ini mempunyai istri. 1, 1, 1. Jadi 3 istri, ya kan? Ada 3. Sem punya 1 istri, Yafet punya 1 istri, Ham ada 1 istri. Jadi ada 8 orang ya. Semuanya ada 8 orang. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Seperti Laus bilang tadi, penuh dengan kekerasan. Jadi Tuhan mau memusnahkan mereka semua, ya. Dan Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera itu adalah perahu yang sangat besar, dan Tuhan kasih tahu spesifiknya. Tuhan kasih tahu, oh, harus panjangnya berapa. Coba kita lihat ya. Bahannya apa? Bahannya itu adalah kayu gofir namanya. Kayu gofir, dan juga di sini dibilang harus ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ya, jadi di sini Tuhan kasih spesifik bagaimana bahtera ini akan dibuat. Panjangnya 300 hasta. 300 hasta ini artinya apa sih? 1 hasta itu 45 cm. Coba kamu kalian, 300 dikali 45 cm. Lalu tahu dari mana 45 cm di 1 hasta? Kamu coba bisa lihat di kamus Alkitab. Nah, di sini ada kamus Alkitab. Di sini yang bahkan sebelum peta ada kamus. Kamu cari hasta. Hasta itu ukuran untuk satu hasta itu 45 cm. Jadi kamu kalikan 300 dikali 45 cm menjadi berapa? Lalu saya hitungin. Jadinya panjangnya 135 meter. Panjang nggak? 135 meter. Panjang nggak? Panjang, sangat panjang. Dan juga lebarnya adalah 50 hasta lebarnya. Yaitu, kalau dikali 45 jadi 22,5 meter. Terus tingginya adalah 30 hasta. 30 kali 45 sama dengan 13,5 meter tingginya. Jadi Tuhan jelas kasih tahu, oh ini tingginya, lebarnya segini, ya kan? Terus kamu harus buat dari kayu gofir, dan juga kamu harus bikin bertingkat 3. Ada 3 tingkat, 1, 2, 3. Dan juga harus ada atap, dan juga harus ada pintu di lambungnya, di tengah-tengah mungkin. Ya, jadi Tuhan kasih tahu semuanya dengan jelas. Dan apa yang Nuh lakukan, karena dia benar di mata Tuhan, dia menuruti perintah Tuhan. Kalau hidup kita sebagai anak-anak Allah, kita benar, kita juga harus mengikuti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Banyak, ya kan? Tidak boleh ini, tidak boleh itu, di Alkitab banyak. Jadi kamu harus melakukan perintah Tuhan. Ayat 17. Kejadian 6 pasal 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi,
ini perjanjian Tuhan dan Nuh dan sekeluarganya ya. Karena Tuhan Allah akan memusnahkan semuanya yang ada di bumi karena mereka jahat. Terus apa lagi? Kamu harus bawa makanan buat diri kamu sendiri dan keluarga kamu, dan juga untuk binatang-binatang yang Tuhan suruh. Tuhan juga kasih tahu, suruh yang paling terperinci tentang binatang, berapa banyak binatang yang harus dibawa oleh Nuh. Jadi 7 pasang yang bersih, binatang yang bersih, dan 1 pasang yang tidak bersih. Yang maksudnya 7 pasang, tahu kan pasang laki-laki dan perempuan. 7 pasang laki-laki dan perempuan binatangnya, dan 1 pasang yang kotor. Yang kotor, binatang yang kotor contohnya apa? Binatang babi, kotor ya. Binatang yang bersih contohnya apa? Domba, itu binatang bersih. Binatang bersih lagi burung ya, burung takukur. Nah itu juga binatang bersih. Ada di list yang mana yang bersih, mana yang kotor. Nuh harus siapkan semua ini, makanan, bahtera, dan juga binatang-binatang yang harus dibawa. Jadi buat apa sih Tuhan suruh bawa binatang-binatang ini? Supaya bisa berkembang biak nantinya setelah air bah menghancurkan semua kan, masih ada sisa binatang ini dan bisa berkembang biak lagi ya. Itu tujuan Allah. Nah, kita nggak tahu berapa lama Nuh membuat bahtera ini ya kan, nggak dikasih tahu. Tapi yang jelas pasti lama ya, karena sangat besar. Dia mendirikan di atas gunung. Tapi ketika dia mendirikan bahtera ini yang besar ini di atas gunung, orang-orang tertawa. Hahaha. Bodoh katanya. Kamu gila ya? Wah, banyak hal yang dikasih julukan buat Nuh. Tapi Nuh bilang, kamu jangan anggap saya gila. Tuhan Allah bilang, Dia akan memusnahkan bumi ini. Ya, Tuhan akan memusnahkan bumi. Dengan apa? Dengan air. Ya, dengan air bah. Air yang sangat tinggi. Ya. Di sini dibilang akan turun hujan. Pada zaman Nuh tidak ada hujan, belum ada hujan turun. Nggak zaman tinggal kayak kita tahu oh hujan turun itu yang di atas, di langit. Nah, zaman Nuh belum ada yang namanya hujan sama sekali. Karena bumi, yang ini ceritanya bumi ya, bumi ini ditutupi kanopi air. Ini kan bumi, terus ada kayak satu lagi lapisan, itu lapisan air. Zaman itu tidak perlu hujan, jadi pakai kanopi air, tutupi bumi ini. Tapi di sini dia bilang, benar, Allah bilang akan ada hujan selama 40 hari, 40 malam. Kamu bayangin, 1 hari aja hujan, dari pagi sampai malam, lebat. Coba kamu lihat, banjir gak? Banjir, bisa udah segini kali, udah setengah badan kamu. Karena hujan, banjir, karena tergenang airnya. Itu aja baru 1 hari. Kamu bayangin, 40 hari, 40 malam. Seperti apa tingginya? Tapi orang-orang apa? Gak percaya. Kamu pasti sudah tidak waras. Kamu pasti sudah gila katanya. Mereka tidak percaya. Harus percaya. Tiap kali orang-orang selalu mengejek dia, kamu nggak bener nih, kamu bohong, Allah nggak mungkin ngomong gitu katanya. Nah, zaman sekarang orang juga seperti itu. Dikasih tahu Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, kamu nanti bisa masuk ke neraka. Tuhan Yesus segera datang. Tapi orang zaman sekarang bilang nggak percaya. Kamu dihina-hina, kamu nggak benar, percayanya sama yang nggak benar katanya. Kamu diejek. Kenapa kamu berdoa sama Allah? Allah itu nggak ada. Nah, orang bisa ngomong banyak hal tentang Kristenan kita, tapi kita tidak boleh goyah seperti Nuh. Tidak boleh goyah. Dia tetap percaya sama janji Allah padanya. Terus udah berapa lama setelah dia buat bahtera, dia kumpulkan semua binatang, dan akhirnya Tuhan kasih tahu di sini. Berfirmanlah Tuhan. Sudah berapa lama Tuhan berfirman. Nah,
ke dalam batra. Berarti batranya udah jadi dong. Masuk ke dalam batra, kamu dan seisi keluargamu dan juga hewan-hewan dan makanan yang kamu sediakan. Masuklah, karena 7 hari lagi saya akan mendatangkan hujan yang sangat lama, 40 hari 40 malam. Jadi bersiap, 7 hari lagi nih. Jadi kamu harus masuk. Dan mereka masuk. Dan pintunya ditutup sama Allah sendiri. Jadi ketika Allah yang menutup pintu, tidak ada yang bisa buka. Tidak mungkin bocor ya. Baterainya nggak mungkin bocor karena Tuhan yang tutup, karena Tuhan yang perintahkan. Terus setelah itu di sini dikasih tahu, Nuh melakukan segala yang Tuhan perintahkan. Dan Nuh umurnya 600 tahun. Berapa? 600 tahun. Zaman dahulu orang umurnya banyak ya, seperti 600, 300 gitu ya. Dan setelah itu dia masuk ke dalam bahtera. Dan benar saja terjadi hujan. Setelah 7 hari Tuhan berbicara, hujan lebat turun. Dan juga yang kanopi air itu, tahu kan kanopi yang mau saya kasih tahu itu yang menutupi bumi, itu juga terbuka, artinya pecah. Jadi semua yang air yang di atas juga pecah dan juga turun hujan. Kamu bayangin, selama 40 hari 40 malam, sangat tinggi, makin lama makin tinggi. Dan orang yang di luar bahtera itu, di luar perahu itu, mereka ketok-ketok, tolong, mungkin gitu kan, tolong bukakan, katanya gitu. Saya percaya, saya mau bertobat. Nah, tapi Tuhan bilang apa? Itu sudah telat. Mereka tahu, mereka sudah, dia teriak-teriak, tolong. Tapi itu sudah telat. Jangan sampai seperti itu ya. Kita telat percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan datang, Tuhan Yesus datang, kamu telat untuk percaya. Dan kamu sudah biasa ke api neraka. Dia tolong. Tapi tidak bisa, tambah lama tambah tinggi. Akhirnya, coba setinggi Lause misalnya, itu misalnya aja ya, kita nggak tahu berapa tinggi mereka. Jadi mereka sudah tenggelam dan semua binatang mati, manusia juga mati, yang di luar bahtera itu semuanya mati. Mereka sudah terlambat, mau tolong, gitu kan? Nggak bisa juga dibuka karena Tuhan sudah menutup pintunya, sudah terlambat. Jadi anak-anak, jangan sampai terlambat untuk percaya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan kasih tahu di firman Tuhan itu benar terjadi. Ya, jangan ragu. Terus habis itu apa yang terjadi? Matilah semua yang bernafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Dan demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata, burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Udah ya, udah hancur semuanya, udah musnah semuanya, udah nggak ada lagi namanya tumbuhan, hewan, manusia sudah tidak ada lagi karena Tuhan melihat mereka itu jahat. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Jadi 150 hari. 150 hari itu lama, Bu. Ya. Jadi air itu tambah tinggi sampai menutupi namanya gunung. Kamu tahu gunung dong? Gunung itu sangat tinggi. Dan air itu melebihi gunung. Coba kamu bayangin. Yang tadi kan dia mendirikan di atas gunung kan bahteranya kan? Dia sampai airnya naikin bahteranya ke atas. Karena airnya sudah sangat tinggi. Ya? Walaupun nggak dijelasin di Alkitab berapa tinggi. Yang jelas lebih tinggi daripada bukit, lebih tinggi daripada gunung. Kamu bayangin. Coba bayangin sebentar. Wow. Ya? Sangat tinggi airnya. Ini adalah banjir besar. Satu dunia ya, satu dunia, semuanya satu dunia banjir. Bukan cuman bagian sini doang, Israel doang, atau bagian sini doang. Enggak kayak gitu. Semuanya ya, semuanya banjir. Jadi kamu harus tahu,
banjir ini adalah hukuman dari Allah. Ya, hukuman ini karena mereka jahat, karena orang-orang jahat. Tapi kamu lihat, zaman sekarang juga jahat orang-orang, berlaku semena-mena, punya kekerasan, ambil barang orang seenaknya, mencuri, merampok, ya kan, membunuh. Itu hal yang kayak biasa zaman sekarang. Dan juga laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan boleh menikah. Kamu bayangin bagaimana hancurnya dunia sekarang ini. Dan Tuhan juga akan datang segera. Dia bilang akan memusnahkan bumi ini, bukan dengan air lagi, tetapi dengan api. Jadi kamu dan keluarga kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Jangan sampai terlambat seperti orang-orang itu yang di luar bahtera, dia masih ketuk-ketuk-ketuk dan akhirnya sudah terlambat. Jangan sampai kita terlambat untuk percaya sama Tuhan Yesus. Ya, kita harus percaya sekarang. Gak usah tunda-tunda lagi. Sekarang waktunya untuk kita percaya sama Tuhan Yesus. Oke? Jadi kita sudah belajar tentang kehidupan Nuh dan kehidupan zaman sekarang juga banyak kejahatan dan kita harus percaya ya. Jadi kita harus seperti Nuh yang melakukan perintah Tuhan dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Sekian, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ini adalah peringatan untuk kami supaya kami hidup tidak bercela dan benar di hadapan-Mu. Dan kami mau untuk kami benar-benar sungguh-sungguh percaya akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Ajarkan kami supaya kami juga mengajak teman dan keluarga kami untuk percaya. Kami tidak mau keluarga kami musnah binasa oleh karena api dan juga masuk ke dalam neraka. Tolong kami menjadi saksi-Mu yang baik sedari kecil. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.